Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre crime horror berjudul 1922 yang rilis pada tahun 2017. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan menuju ke sebuah hotel di tengah kota. Sesampainya di kamar hotel, pria tersebut pun langsung menulis sebuah surat pengakuan tentang apa yang sudah ia lakukan di masa lalu. Adegan pun kembali ke tahun 1922 dan pria tersebut diketahui bernama Wilfred yang tinggal di sebuah desa bersama istrinya, Arlette, dan juga anak laki-lakinya, Henry. Hidup mereka tampak tentram dan damai, dengan sebuah lahan jagung yang sangat luas, yaitu dengan total 180 hektar, hasil warisan dari ayah Arlette yang baru saja meninggal dunia. Wilf juga berniat akan mewariskan ladang tersebut kepada Henry suatu hari nanti. Hingga pada suatu malam, Arlette tiba-tiba berkata bahwa ia ingin menjual tanah dan juga ladang jagungnya, dan mengajak mereka untuk pindah ke kota di Omaha, serta berencana akan membuka toko baju di sana. Namun Wilf dan Henry langsung menolak tawaran tersebut, dan memilih untuk tetap tinggal di desa. Keesokan paginya, karena masih tidak menemukan kesepakatan, Arlette pun memutuskan untuk menjual semua lahannya, lalu membagi dua hasil tersebut dengan Wilf, sekaligus menggugat cerai Wilf, dan akan membawa Henry bersamanya ke Omaha. Sejak saat itu, mulai muncul perasaan benci dari Wilf terhadap Arlette, hingga suatu hari, Wilf mendapati Henry sedang bersama pacarnya yang bernama Shannon. Mengetahui hal tersebut, Wilf pun mencoba mempengaruhi Henry, dengan mengatakan bahwa hidup mereka akan baik-baik saja tanpa Arlette di sisi mereka. Sikap Henry kepada Arlette pun menjadi berubah seiring waktu. Wilf yang melihat hal tersebut pun langsung menyarankan satu-satunya solusi kepada Henry, yaitu dengan membunuh Arlette agar lahan serta rumah mereka tetap utuh, dan mereka tidak perlu pindah ke kota, serta Henry juga akan tetap bersama Shannon di sana. Henry awalnya menolak dan masih berusaha untuk mencari cara lain, agar ibunya tidak menjual tanah mereka. Ketika makan malam, Henry lalu menyuruh Arlette untuk segera pergi saja ke kota tanpa perlu menjual ladang mereka. Hal itu membuat Arlette murka dan mengatakan bahwa ia akan tetap menjual lahan tersebut, karena menurut pengacaranya, lahan itu memang sah adalah miliknya. Wilf dan Henry yang sudah lelah pun akhirnya merencanakan sesuatu, dimulai dari Wilf yang mengatakan bahwa mereka akan ikut bersama Arlette pindah ke kota. Hal tersebut membuat Arlette tampak senang. Lalu malam harinya, mereka mulai berpesta dan membuat Arlette minum banyak sekali alkohol, hingga ia akhirnya mabuk. Setelah Wilf membawanya ke kamar, saat itulah mereka memulai rencana jahatnya. Awalnya Henry ragu untuk melakukan hal tersebut, namun Wilf langsung meyakinkan Henry dengan mengatakan bahwa hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa tetap tinggal di desa. Henry pun mengikuti Wilf ke kamar, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, dan menutup wajahnya dengan sebuah kain, disusul oleh Wilf yang membunuh Arlette dengan menyayat lehernya menggunakan sebuah pisau. Arlette pun meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Setelah kejadian tersebut, Wilf dan Henry lalu membopong jasad Arlette keluar rumah, namun Henry tiba-tiba pingsan. Wilf pun menyeret tubuh Arlette sendiri, dan membuang mayatnya ke sebuah sumur tua di belakang rumah mereka. Setelah menutup sumur, mereka lalu membersihkan lantai yang bersimbah darah hingga pagi hari, lalu membereskan barang-barang milik Arlette, untuk menciptakan kondisi seolah-olah Arlette kabur dari rumah menuju ke kota. Ketika Wilf membuka sumur untuk membuang barang-barang Arlette, tampak kondisi mayat Arlette yang sudah cukup parah, karena digerogoti oleh banyak sekali tikus yang ada di dalam sana. Tak lama setelah itu, seorang pengacara bernama Andrew datang ke rumah Wilf untuk bertemu Arlette, karena sebelumnya Arlette mencari Andrew untuk menjual ladang jagungnya. Wilf dan Henry mengatakan kepada Andrew bahwa Arlette sudah kabur tengah malam tadi. Namun ketika Andrew meminta untuk mengecek rumah, Wilf langsung melarangnya, sehingga Andrew pun memutuskan untuk pergi. Setelah kepergiannya, Wilf menyadari bahwa hanya tinggal menunggu waktu, hingga Andrew kembali dengan polisi. Wilf dan Henry pun membuang seekor sapi, serta memasukkan tanah ke sumur tersebut untuk menutupi jejak mayat Arlette di dalamnya. Tak lama kemudian, seorang sheriff bernama Jones datang setelah mendapatkan laporan dari Andrew. Ia meminta Wilf untuk menunjukkan isi rumahnya. Setelah melihat-lihat dan memeriksa kamar Arlette, Jones akhirnya pergi karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah kejadian pembunuhan Arlette, sikap Henry pun kini menjadi berubah menjadi sosok yang pendiam. Hingga suatu hari, Shannon menanyakan kepada Wilf tentang perubahan sikap Henry yang mendadak.
Namun Wilf hanya menjawab bahwa mereka hanya sedang sibuk mengurus ladang jagungnya setelah kepergian Arlette, dan meyakinkan Shannon bahwa Henry baik-baik saja. Malam harinya, Wilf mendengar suara aneh dari kandang sapinya. Ketika ia pergi ke sana untuk memeriksa, ternyata salah satu sapinya sedang digigit oleh seekor tikus. Wilf juga mendapati bahwa tikus-tikus tersebut masuk ke sebuah pipa yang mengarah ke sumur tempat ia mengubur istrinya. Melihat hal tersebut, Wilf langsung menutupi lubang pipa tadi dengan kain dan mengecor pipa tersebut keesokan harinya. Masalah dan teror pun mulai berdatangan. Wilf mulai melihat sosok Arlette yang ternyata adalah Henry. Sementara itu Shannon tiba-tiba hamil, dan Henry mengatakan bahwa ia ingin bertanggung jawab, lalu meminta uang kepada Wilf untuk menikahi Shannon. Namun Wilf berkata bahwa ia tidak punya uang tersebut, sehingga Henry marah kepadanya, dan menyalahkan Wilf, karena lebih memilih mempertahankan ladangnya daripada uang, untuk mereka menjalani hidup yang lebih baik. Tak lama setelah itu, ayah Shannon yang bernama Harlan datang menemui Wilf dan berkata bahwa ia akan menyembunyikan Shannon di sebuah rumah Katolik perempuan di Omaha. Ia meminta Wilf bertanggung jawab dengan membayar $75 dari total biaya $300 yang harus dikeluarkan. Wilf mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu, tetapi Harlan tidak peduli dan tetap menuntut pembayaran. Bahkan jika Wilf harus menggadaikan rumah serta ladangnya. Wilf berusaha mencari sisa uang yang mungkin ditinggalkan oleh Arlette, tetapi tetap tidak cukup. Sehingga ia terpaksa pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman sebesar $35. Namun, pihak bank malah menawarkan pinjaman sebesar $750 dengan jaminan rumah dan ladangnya. Menyadari bahwa bank hanya mengincar asetnya, Wilf pun menolak tawaran tersebut. Saat ia hendak pulang, Wilf mendapati mobilnya hilang dibawa kabur oleh Henry. Sebuah surat ditinggalkan. Henry mengaku kabur bersama Shannon, karena tidak ingin berpisah jika Shannon benar-benar dikirim ke Omaha. Malam-malam Wilf pun berubah menjadi suram. Ia mulai mengalami halusinasi, melihat tetesan darah yang ternyata hanyalah air hujan, serta merasa terganggu dengan gaun merah milik Arlette. Keesokan paginya, Jones datang dengan kabar bahwa mobil Henry telah ditemukan di dekat lokasi perampokan sebuah toko kelontong. Dan Henry dicurigai sebagai pelaku. Tetapi Wilf menolak percaya dan langsung mengusir Jones dari rumahnya. Karena musim dingin semakin dekat, Wilf pun akhirnya menyerah. Ia terpaksa menerima tawaran bank untuk menggadaikan rumah dan lahannya seharga $750 agar bisa memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Namun sebuah kejadian naas terjadi saat hendak menyimpan uangnya di lemari, seekor tikus menggigit tangannya hingga terluka parah, sehingga atap rumahnya pun tidak sempat diperbaiki. Luka itu tak diobati, dan Wilf hanya mengandalkan alkohol untuk meredam rasa sakitnya, yang membuat lukanya semakin parah. Hingga suatu malam, Wilf mulai kehilangan kewarasannya. Ia dihantui oleh sosok Arlette dan sekumpulan tikus yang terus mengikutinya. Ketakutan dan terkejut, ia terjatuh dari tangga menuju ruang bawah tanah. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar bisikan Arlette yang mengungkapkan nasib Henry, yang kini menjadi buronan paling dicari setelah merampok toko-toko di pinggiran kota bersama Shannon. Hingga pada suatu hari, Shannon tertembak saat mereka melakukan aksi perampokan. Henry dalam keputusasaan membawanya ke sebuah rumah kosong, tetapi Shannon tak dapat diselamatkan. Sehingga akhirnya, Henry memilih untuk bunuh diri di sampingnya. Wilf kemudian ditemukan oleh Jones dalam kondisi mengenaskan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tangannya yang terinfeksi parah harus diamputasi. Jones lalu mengabari Wilf bahwa ia menemukan seorang mayat wanita korban perampokan, yang deskripsinya cocok dengan profil Arlette, sehingga Wilf kini sudah terbebas dari kecurigaan Jones, yang menganggap bahwa ia berbohong mengenai kepergian Arlette yang mendadak. Namun Wilf sudah tidak peduli lagi, dan hanya terdiam mendengar kabar tersebut. Beberapa hari kemudian, jasad Henry dikembalikan ke kota. Wilf terkejut saat melihat kondisi tubuh anaknya, yang telah digerogoti tikus sebelum ditemukan. Pemakaman Henry berlangsung sepi, hanya dihadiri oleh Wilf serta bayangan arwah Arlette dan tikus-tikusnya. Setelahnya, Wilf pergi menemui Harlan dengan niat menjual ladang dan rumahnya. Namun Harlan menolak karena sudah kehilangan segalanya akibat ulah Henry, Shannon telah tiada, dan istrinya pun pergi meninggalkannya. Ia bahkan menyebut tanah Wilf telah dikutuk dan memintanya untuk tidak pernah datang lagi. Pada akhirnya, Wilf terpaksa menjual rumah serta ladangnya dengan harga murah untuk melunasi utangnya ke bank. Ia pindah ke Omaha, kota impian Arlette, dan bekerja sebagai penarik palet selama 14 bulan. Namun hari-harinya hanya diisi oleh rasa penyesalan. Ia berharap bisa kembali ke tahun 1922 untuk mengubah keputusannya, yaitu tidak membunuh istrinya,
dan memilih hidup bahagia bersama keluarganya di Omaha. Di akhir cerita, Wilf akhirnya menyelesaikan surat pengakuannya. Lalu di hadapannya, sosok Shannon, Arlette, dan Henry muncul sambil membawa pisau, mengisyaratkan agar Wilf segera menyusul mereka di akhirat. Dan begitulah akhir cerita dari film 1922. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.